Sebelum Ratu Balkis dilahirkan, ayah dari Ratu Balkis yang ketika itu menjadi raja di kerajaan Saba memiliki satu hobi yang sangat unik, yaitu dia senang dengan aktivitas berburu. Tujuan sang raja berburu bukanlah untuk mencari makanan, namun hanya untuk kesenangan atau hiburan semata. Nah, pada suatu hari, ketika sang raja tengah berburu di tengah hutan, sang raja merasa sangat haus. Nah, dari kejauhan dia melihat ada sebuah tenda. Kemudian raja pun mendatangi tenda tersebut. Ia hendak meminta air minum kepada pemilik tenda tersebut. Setelah sang raja mendekati ke tenda, dari dalam tenda keluarlah seorang kakek-kakek. Lalu raja pun minta disediakan minuman untuknya kepada si kakek-kakek ini. Nah, si kakek pun langsung memanggil anaknya dari luar tenda untuk membawakan segelas air. Nah, dari dalam tenda keluarlah seorang wanita yang ternyata sangat cantik bagaikan matahari. Jadi bisa diibaratkan wajahnya ini sangat rupawan dan juga bersinar. Di tangannya memegang cangkir berisi air dan terbuat dari batu yakut. Raja pun terpaku dan takjub dengan wajah cantik dari wanita ini. Dia menjadi tertarik dan berniat untuk menikahinya. Maka langsung saja sang raja menyampaikan maksud hatinya tersebut kepada si kakek yang tak lain tak bukan adalah ayah dari wanita ini. Ayah dari gadis ini berterus terang kepada sang raja bahwasanya mereka bukan berasal dari bangsa manusia, melainkan mereka berasal dari bangsa jin. Namun sang raja yang udah kepalang cinta tidak peduli, dan singkat cerita keduanya pun menikah. Akan tetapi sang ayah memberikan sebuah syarat. Jika sang raja menanyakan sesuatu yang dilakukan oleh istrinya, maka pertanyaan itu menjadi talak baginya. Artinya, teman-teman semua, jika suatu hari nanti ada perbuatan istrinya yang aneh, maka sang raja tidak boleh bertanya kenapa istrinya melakukan hal tersebut. Jika saja sang raja bertanya, maka keduanya harus bercerai. Nah, setelah keduanya resmi menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Sang raja senang bukan kepalang mengetahui anak yang dilahirkan oleh istrinya ini berjenis kelamin laki-laki. Tentunya suatu hari anak ini bisa menjadi pewaris tahta ketika sang raja wafat. Namun teman-teman, tanpa sepengetahuan sang raja, anak laki-laki tadi langsung dibunuh oleh ibunya sendiri. Ketika raja mengetahui hal tersebut, dia pun tentu menjadi sangat sedih. Di samping itu, dia takut untuk bertanya kepada istrinya tentang alasan kenapa anak laki-laki pertamanya harus dibunuh. Karena jika saja sang raja bertanya tentang alasan kenapa istrinya melakukan hal tersebut, maka artinya mereka berdua akan bercerai. Pada akhirnya sang raja hanya bisa diam dan menahan rasa penasarannya itu. Setelah beberapa tahun kemudian, istrinya hamil dan melahirkan bayi perempuan. Kemudian mereka menamakan bayi perempuan ini dengan nama Balkis. Dan untungnya anak mereka yang kedua ini tidak dibunuh lagi. Sang raja pun tampak senang, tapi masih bercampur dengan rasa gelisah dan penasaran. Akhirnya pada satu hari, raja pun tak bisa menahan rasa penasarannya. Dia mendatangi sang istri dan menanyakan, "Wahai istriku, kenapa waktu itu kamu membunuh anak laki-laki pertamaku?" Mendengar pertanyaan ini, istrinya tentu menjadi sangat sedih.